Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fatin. Saya salah satu tutor di Dolphin Brain, mengampu jabatan pembina mutu hasil perikanan. Di sini kita akan membahas ada 15 soal yang dibagi menjadi 3 paket. Untuk yang paket pertama kita ada 5 soal. Untuk soal pertama, ini beberapa soal yang memang sudah sering keluar dalam beberapa tes P3K atau CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang soal pertama yaitu, dalam penerapan SKP, setiap unit pengolahan ikan harus memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene yang diterapkan. Salah satunya mengenai aturan toilet. Jika dalam suatu UP terdapat 100 karyawan, yang 30 diantaranya berjenis kelamin perempuan, maka jumlah peturasan yang sesuai standar yaitu, nah, untuk peraturan tentang SKP itu ada di Permen KP nomor 17 tahun 2019. Nah, ini ada di lampirannya mengenai sertifikat kelayakan pengolahan. Itu untuk peraturan toilet, itu jumlahnya sudah diatur semua dalam lampirannya, tergantung dari jumlah karyawannya. Tadi kan dari 100 karyawan ada 30 yang berjenis kelamin perempuan. Bentar ya, Nah, nah, yang ditanyakan adalah jumlah peturasannya. Jadi di sini karena peturasan itu hanya untuk karyawan laki-laki, jadi kalau 30 karyawannya perempuan berarti jumlah karyawan laki-lakinya ada 70. Nah, untuk 70 itu ada di rentang nomor 3, antara 51 sampai dengan 100 jumlah karyawan laki-laki itu jumlah peturasannya ada 5. Itu. Dia ada 5 ya. Jadi tergantung dari jumlah dan jenis karyawannya. Kemudian untuk soal nomor 2, produk tidak boleh diproduksi sebelum dilakukan perbaikan pada sistem yang terjadi hazard, dan produk yang sudah diproduksi harus diuji keamanannya, merupakan kondisi produk beresiko tingkat. Nah, untuk produk beresiko itu ada beresiko tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, untuk masing-masing produk yang beresiko tersebut ada tindakan koreksinya. Ini merupakan salah satu CCP yang memiliki tindakan koreksinya. Nah, tadi produk tidak boleh diproduksi. Jadi di sini sudah ada ya. Produk tidak boleh diproduksi atau diproduksi sebelum semua penyimpangan dikoreksi atau diperbaiki. Ini masuk dalam produk beresiko tinggi. Jadi, kalau produk beresiko tinggi itu tidak boleh diproses lebih lanjut sebelum penyimpangannya itu dilakukan koreksi atau perbaikan. Sedangkan untuk produk yang beresiko sedang itu masih dapat diproses, tetapi penyimpangannya harus diperbaiki dalam waktu yang singkat. Jadi harus segera diperbaiki, kemudian boleh diproses lanjut. Sedangkan untuk produk yang beresiko rendah, itu masih dapat diproses dan penyimpangannya bisa diperbaiki jika waktunya memungkinkan. Tuh. Ini untuk tindakan-tindakan koreksi lainnya, semua sudah ada di aturannya. Jadi itu masuk dalam kategori produk yang beresiko tinggi. Jadi tidak boleh diproduksi sebelum dilakukan perbaikan. Selanjutnya, kesuksesan tim HACCP tidak tergantung pada, nah, tim HACCP ini kan dia mengoreksi kemudian mengawasi selama proses sertifikat untuk menerbitkan sertifikat HACCP. Nah, kesuksesan tim HACCP itu tergantung dari beberapa hal. Nah, ini yang tidak tergantung ya, berarti kecuali. Yang jawabannya yang B, kompleksitas potensi bahaya dalam proses produksi. Jadi, sekompleks apapun potensi bahaya yang ada dalam suatu UP itu masih bisa dilakukan suatu untuk menerbitkan sertifikat HACCP. Walaupun kalau memang potensi bahayanya itu terlalu tinggi, mungkin tidak dapat diproses ya proses sertifikasinya, tapi untuk tim HACCP masih bisa lanjut gitu. Jadi tim HACCP itu
tergantung dari pengetahuan dan kompetensi tim anggota tim, kemudian pelatihan yang sudah dijalankan oleh anggota tim, kompetensi pelatih, dan komitmen pihak manajemen. Jadi, suatu tim HACCP itu dia harus melalui beberapa proses untuk dia terbentuk menjadi tim. Jadi, ada pelatihan lebih dahulu, kemudian nanti ada kompetensi, kemudian nanti untuk tim HACCP sendiri dia harus mempunyai sertifikat HACCP terlebih dahulu untuk dia bisa menjadi suatu tim HACCP. Nah, untuk di UP itu tersendiri, kalau memang bahayanya banyak, mungkin tidak lolos gitu nggak apa-apa, tapi itu bukan salah satu hal yang menentukan kesuksesan tim HACCP. Jadi walaupun dia kompleksitas bahayanya tinggi, tapi masih dilakukan bisa dilakukan perbaikan ataupun tidak diterbitkan sertifikat HACCP-nya oleh tim HACCP. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang keempat, penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan adalah, nah ini juga salah satu poin di Permen KP nomor 17 tahun 2019. Memang di pembina mutu itu sebagian besar ada di mengenai tentang SKP, yaitu ada di Permen KP 17 tahun 2019 tentang sertifikat kelayakan pengolahan. Nah, untuk menerbitkan sertifikat kelayakan pengolahan itu dilakukan apa namanya? Menemukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu penyimpangannya bisa terbagi jadi kategori minor, mayor, kritis, dan serius. Nah, untuk membedakannya, nah ini ya, ini keterangannya ada di lampirannya. Nah, untuk kritis itu kita biasanya memakai kata kunci. Untuk kategori kritis itu untuk kata-kata awalnya masih sama ya. Jadi penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi. Nah, untuk yang kritis sendiri itu akan segera mempengaruhi keamanan pangannya. Kemudian untuk yang kategori serius, itu dapat mempengaruhi. Jadi penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi, dapat mempengaruhi. Dia dapat mempengaruhi tapi tidak segera gitu ya. Jadi kalau yang kritis itu segera mempengaruhi, sedangkan kalau yang serius itu dapat mempengaruhi aja. Gitu. Kemudian kalau yang mayor itu mempunyai potensi mempengaruhi. Jadi tidak langsung mempengaruhi, tapi dia mempunyai potensi untuk mempengaruhi keamanan pangannya. Kemudian untuk yang minor itu dia jika dibiarkan secara terus-menerus akan berpotensi. Jadi saat itu dia mungkin belum berpotensi, belum secara langsung mempengaruhi, tapi jika penyimpangan tersebut dibiarkan secara terus-menerus, dia akan berpotensi mempengaruhi mutu dari pangan tersebut. Itu. Jadi jawabannya yang mayor, mempunyai potensi, masuk dalam kategori mayor. Kemudian untuk yang nomor 5, pengangkutan bahan baku tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengaktifkan kontaminasi, kecuali ini salah satu materi tambahan, ini biasanya masuk dalam materi sanitasi hygiene, ataupun nanti lanjutannya bisa dimasuk ke HACCP juga. Jadi untuk menghindari kontaminasi yang bisa mempengaruhi mutu bahan pangan, itu salah satunya pada saat pengangkutan. Nah, saat pengangkutan bahan baku, itu semua bahan baku harus dipisahkan. Jadi kalau kita mengangkut bahan baku, ada bahan baku, kemudian ada bahan mentah, kemudian mungkin ada bahan setengah jadi atau peralatan lainnya, itu semuanya harus dipisahkan menggunakan kendaraan masing-masing, transport masing-masing, beda-beda gitu. Seharusnya seperti itu. Tapi bisa jadi semisal suatu UP itu memang belum besar produksinya, kan tidak memungkinkan untuk misal produk bahan bakunya sendiri, produk jadinya sendiri gitu kan tidak memungkinkan. Jadi untuk mengefektifkan itu bisa jadi menjadi satu kendaraan, satu angkutan, itu ada bahan mentah, ada bahan jadi, ada bahan setengah jadi, mungkin bergabung dengan peralatan lainnya, tapi masing-masing dari jenis bahan itu harus dilakukan pengemasan. Jadi jawabannya yang C. Jadi misal bahan jadi dikemas terlebih dahulu, kemudian dimasukkan kontainer atau box, kemudian terus yang produk setengah jadi juga harus dikemas. Jadi antar jenis bahan itu tidak mengontaminasi satu sama lain, seperti itu. Jadi harus dikemas masing-masing. Oke, untuk yang paket pertama ada 5 soal.